Tauhid halaman 5, sifat wajib nomor 13. Silakan dipersiapkan sesuai dengan bukunya. Ini pelajaran tauhid, saya usahakan linear supaya benar. Yang jurusannya itu supaya benar. Halaman 5 nomor 13. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 13. Sifat kalam. Tegese Gusti Allah iku zat kang mesti dawuh. Dawuhe tanpa huruf, tanpa swara. Mokhal bukmun tegese mokhal. Lamun Gusti Allah iku zat kang bisu. Dalile wa kallamallahu Musa taklima. Artine lan dawuh sapa Allah marang Nabi Musa kelawan dawuh kang temenan. Dawuh itu apa sih, Pak? Ya berbicara, ya ngomong. Okay. Kalau kita bicara menggunakan alat namanya ya lesan. Nggih. Untu. Aja untu napa? Untune garu ya apa? Menggunakan apa? Lesan. Tapi Allah berbicara tanpa lesan. Allah kalam, Allah berbicara tanpa lesan, tanpa huruf, tanpa suara. Apa dipraktekkan? Apa cuma gitu aja? Gak usah praktek. Praktekkan ya. Untuk jamaah YouTube silakan lihat saya praktek. Allah kalam itu bagaimana? Ya praktekkan. Sederhana aja lah dengan alat peraga atau seadanya lah apa yang saya hadapi. Ya melihat Allah dawuh tanpa lesan, tanpa huruf, tanpa suara. 1, 2, 3. Ya itu prakteknya. Masa ada, Pak Ustadz, kacamatane sampean sak, masa gitu Pak? Lang enggak sih? Nah itu dawuh tanpa huruf, tanpa suara, tanpa lesan. Jadi tadi prakteknya. Kalau ini saya garukkan, digarukkan di sini. Namanya apa? Kalau 5 digerakkan semuanya, 10 misalnya. Ukur-ukur. Ukur. Kalau hanya 1, kekir-kekir. Kalau kukur-kukur menghadapi gatal. Kalau kekir-kekir biasanya gak ada duit. Buan akeh. Tapi cabang 11 wong soge-soge. Nggih, piye sampean gawa apa sih lahir? Gak nggo apa-apa, sakit duwe celana 3. Soge ta mboten? Soge Mas iki ben kok lahir gawa apa, Mas? Saiki soge ya. Soge-soge tok ternyata ya. Ibu-ibu soge, Bu. Ben lahir gak duwe rok, saiki duwe. Soge ya. Walah cabang 11 tibake soge langgare apik pisan. Nggih, tapi hatinya aja sampai gak apik. Itu adalah kalam. Contoh lagi. Contoh prakteknya Allah dawuh tanpa huruf, tanpa suara. Praktek kedua.
Lihat. Ada suaranya apa enggak, Pak? Dari Allah maksudnya? Enggak ada, masuk gini, Pak Ustaz. Ambillah kopi, kemudian minum, kemudian taruh lagi. Masa gitu? Enggak kan? Nah, yaitu dawuh tanpa huruf, tanpa suara. Katanya tadi minta contoh. Contoh apa contreng? Enggak, itu sudah dua contoh aja. Insya Allah seperti itulah. Kalau kita mengetahui sifat seperti ini, kalau Allah itu dawuh tanpa huruf, tanpa suara, berarti intinya berarti Allah itu tidak apa? Tidak ada mulut. Tidak ada mulut, seperangkat ini enggak ada, ya gigi ya enggak ada. Enggak ada giginya, enggak ada gusi. Oh, apa sih deh? Apa bibir? Bibir ya ini ibu-ibu. Enggak ada ya. Tidak ada mulut, tidak ada bibir, tidak ada gusi, tidak ada gigi, tidak ada lidah. Kenapa Pak sakit cerita seperti itu? Iya, hati saya itu tahu. Ya bukan saya saja, ini contoh. Orang yang bisa berbicara seperti itu, hatinya harus tahu dulu. Makanya kita ngaji tauhid supaya tahu Allah itu kayak apa sih? Bagaimana? Rupanya bagaimana? Seperti apa? Di mana? Kapan kita berjumpa? Dipelajari pada pelajaran tauhid, tapi pada ahlinya. Jangan belajar tauhid kepada bukan ahlinya. Yang bukan ahlinya itu siapa? Orang yang tidak tahu Allah lalu mengajarkan ilmu tauhid. Ini gurunya sama muridnya podo bingunge. Kadang-kadang muridnya makrifat ngaji di sana-sana, gurune karo pangeran. Kono kaya ngono bener ngono muridé ta apa karo pangeran terus gurune ro iku bener. Lah kok terbalik. Ya moro tauhid karo pangeran marah muridé marifat. Iki ya apa iki? Enggak boleh. Hikam juga gitu, enggak boleh diajarkan bagi orang yang hatinya tidak ada tauhidnya, enggak boleh. Seluruh wilayah saya kerjakan semua dengan ucapan seperti ini. Terus mokhalnya dalam mokhal bukmun, artinya bisu. Siapa berbicara menggunakan lesan, berarti hukumnya adalah bisu, termasuk saya dan jenengan semuanya. Ini bisu karena bicara menggunakan ini. Tapi Allah enggak ada ininya. Enggak ada. Ngaji yang benar itu seperti ini. Enggak boleh serempet-serempet notok. Ngaji tauhid diserempet noto yo gak tabrakno pisan. Ceng-ceng gaurungane teles ambiura pisan ngono. Ungkrak kungkruk ngaji tauhid. Oleh karena itu ini ada mokhalnya. Kalam mokhalnya adalah bukmun. Bukmun adalah bisu. Siapa orang bisu nurut tauhid berbicara menggunakan lesan, yang kedua menggunakan suara, yang ketiga menggunakan huruf. Itu yang bisu. Kalau Allah enggak, kalau Allah enggak bisu lah bukmun. Wong Allah kalam ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallama lan dawuh sapa Allahu Allah Musa ing Nabi Musa takliman kelawan dawuh kang temenan. Dawuh yang sungguhan, dawuh kang temenan, yaiku dawuh sing gak ana lesane iku temen. Lah Pak, lah niki Quran kok 30 juz ada hurufnya. Bener. Itu Quran syariat. Nek gak ditulis gak iso diwaca. Ana Quran hakikat tanpa ditulis bisa di
Waca, sampeyan gelem ngrungokno siiran ngono. Irane sinten? Gus Dur lak wae ke sowen. Oh ngono Gus Dur. Unekno ngono di rungokno suarane tok merdu. Oh, apa emang? Kok suarane? Isine sampeyan delok. Nggih tanpa tinulis bisa diwaca. Apa emang? Ya ilangnya apa-apa niki. Gak ditulis, tapi diwaca kenek. Lho, ngene iki maca kowe lebih teko maca ngene iki. Nek maca atik blekukan, tapi nek ngene gak ngarep blekukan. Maca sing temen iku ngene. Ah, iki sing temen. Nek sing koyo kula dhewe blekukan ngono, Mang. Nggih. Maca sing temen yang ngene iku. Allah Ta'ala dawuh kepada Nabi Musa dengan dawuh, dengan perkataan, dengan kalam yang sesungguhnya. Tapi Nabi Musa enggak pakai ini, langsung hati diberi pengertian oleh Allah. Hati kalau dibicarakan, nggih Allah, mbok nggih napa kula. Mosok kula rasul jenengan mboten semerap jenengan. Iku ngomongnya go jero ati, dikek pengertian ambek Allah. Gak iso Musa. Iku lamun kula omongno. Ya, umpama saya bicarakan, gak iso Musa. Sira ndelok ingsun gak iso, iku ngomongnya langsung dikek pengertian ngono. Ati ku krungu ngomongnya Allah ngono tanpa huruf, tanpa suara. Jadi Allah itu perkataannya dawuh dari start sampai finish, tidak ada huruf, tidak ada suara. Saya menyaksikan, Mbak. Saya menyaksikan. Seandainya enggak menyaksikan, enggak mungkin saya bisa menerangkan seperti ini. Sudah menyaksikan sebelumnya. Jangan juga gitu. Bersaksi kepada Allah harus tahu yang disaksikan dulu, baru bicara kepada sana-sana gitu. Ini Nabi Musa, enggak bisa Musa. Kamu melihat Allah enggak bisa. Tapi nanti dulu Musa saya tanya, benar tak kamu ingin lihat? Iya ya Allah, saya benar ingin melihat. Masa saya ini Rasul Allah enggak tahu Allah. Kalau gitu mau taat kepada saya? Mau. Diperintah mau? Siap. Lihat gunung? Melihat. Nabi Musa nurut, diperintah Allah itu nurut. Nah sekarang disyariatkan, kalau kamu ingin tahu Allah, ngajilah tauhid. Nurut, ya ngerti. Tapi jelek wong sing gak nurut, gak duwe pangeran. Gak duwe pangeran. Pokok orang yang hatinya tidak ada tauhidnya dipastikan gak punya Tuhan. Tuhan hakiki maksudnya. Kalau Tuhan syar'i ya banyak, wis gawe lafaz Allah dimpleng-pleng lah wis, dicat ijo, dicat kuning, ngono lah wis, ya mari disembah. Nggih, wong Allah kok kena dicat. Apa bisa diwarnai, Mbak? Oh enggak. Enggak bisa dikasih warna, itu lah cucu jenengan mewarnai dari gurunya lah. Ada warnai buku. Jadi Allah itu memerintah Nabi Musa, intinya Musa, kalau memang kamu ingin tahu Allah, ikuti perintah saya. Perintahnya Allah, lihat gunung. Umpama bahasa sini, Mbak. Lihat gunung. Nabi Musa karena sudah janji, taat nurut pada Allah, melihat gunung. Allah paling pitutur, Musa, nanti kalau kamu melihat gunung, gunungnya tetap di situ, tapi hancur dari pandangan mata hatimu, baru kamu melihat saya. Dilihat terus, lihat terus gunung. Taat Nabi Musa, taat, melihat terus. Lama-lama sesuai apa yang dianjurkan oleh Allah, bahwa gunungnya tetap, tapi hancur dari pandangan hatimu, maka kamu akan melihat saya. Itu seperti itu. Nabi Musa enggak semaput. Nabi Musa melihat Allah enggak semaput. Sekarang kiai mana mengatakan bahwa Nabi Musa melihat Allah semaput? Umat Islam model apa? Ngarani Nabi Musa ndelok Allah makrifat nang Allah semaput. Ngerti makna tersurat tapi gak ngerti makna
sirat. Memang dalam Al-Quran semaput pingsan itu kan tersurat. Lah siratnya mana? Nah seperti itu. Sekarang ini banyak orang pintar tapi gak ngerti. Yang ngaji tauhid membina pengertian. Kalau pengertian pasti pinter. Karena orang pinter durung karuan ngerti, tapi sapa sing ngerti pasti pinter. Nabi Musa bukan orang pandai tapi orang ngerti. Karena Allah Ta'ala dawuh tanpa huruf, tanpa suara, langsung masuk kepada hati sanubari Nabi Musa. Pengertiannya seperti itu. Lah ada yang memotong, gak bisa Musa, kamu melihat Allah gak bisa. Ini dibuat pedoman bagi orang-orang syariat. Oh ya gak iso. Padahal pembicaraannya belum selesai padahal. Gak diteruskan. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Gak diteruskan. Gak bisa melihat Allah. Iya tapi lihat kalimat berikutnya. Di tengah jalan sana parkir. Ya diteruskan parkirnya yang benar gitu. Sama dengan itu. Lah apa jenis? Tidak bisa melihat Allah. Iya jangan diputus di situ toh. Lihat kalimat berikutnya. Jadi ada kelanjutan, orang diputus. Makanya sekarang orang-orang yang belum ngaji tauhid lalu kena dakwanya orang syariat yang seperti itu, hasilnya diajak ngaji tauhid sudah lemot, enggak kena-kena. Wangele ngajak nang wong iki. Pole kadung kena suarane ulama syariat sing ngarani Nabi Musa yang ndelok Allah semaput. Iya ngomong ngono, jemok Nabi Musa saiki gak ono. Umpama Nabi Musa saiki ono, wani yang ngomong ngono. Nabi Musa iku sujud syukur. Ngono diarani wong semaput kok cek adohe. Ku pinter tapi gak ngerti. Saya berani, Pak, mempertahankan pendapat ini di hadapan publik. Seandainya saya dipanggil untuk memberi penjelasan, saya mau dengan praktek sekalian. Praktek melihat Allah juga berani. Gak usah takut lain-lain, gak usah. Ngaji tauhid itu yang benar. Karena ada ngaji tauhid yang salah. Ada yang benar, ada yang salah. Tauhid itu memang ada dua. Ada yang benar, ada yang salah. Semuanya ya tauhid. Tapi tauhidan. Ya apa himoro karo. Harusnya yang ngajarkan yang tahu terlebih dahulu. Itu adalah tercantum pada surat An-Nisa, kalau enggak salah ayat 164. Bakasan untuk sifat nomor 13 yakni sifat kalam. Jadi intinya Allah tidak ada mulut. Kalau berbicara tidak ada suara, terus kalau berbicara tidak ada huruf. Itu inti nomor 13. Demikian untuk sifat wajib nomor 13, yaitu terakhirnya sifat ma'ani. Terakhirnya sifat ma'ani ya kalam ini. Nanti sifat nomor 14 sampai 20 lain namanya. Demikian untuk sifat kalam.